dengan barokah ya zikir ya, dan juga barokah tausiah ya tawasul yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari mara bahaya, dan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, lindungi keluarga kita, dan juga lindungi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang 5 faktor kebaikan di dalam keluarga. Yang mana kalau ada 5-5-nya ini, maka insya Allah ya akan ada kebaikan di dalam keluarga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, hadis riwayat Ad-Dailami, dikatakan idza aradallahu bi ahli baitin khairan fafaqahum fid din faqahahum fid din wa waqara saghiruhum kabirahum wa razaqahum fi ma'isyatihim wal qasdu fi nafaqatihim wa absarahum uyubahum fayatubu minha wa idza aradallahu ghaira dzalika tarakahum hamala, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadisnya, idza aradallahu bi ahli baitin khaira, apabila ya Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu keluarga itu menjadi baik, ya maka ya ada 5 hal ya perlu Allah menjadikan 5 hal di dalam keluarga itu. Ya, ini adalah 5 faktor ya Bapak Ibu yang menjadikan ya faktor asas ya yang menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang baik. Yang pertama kata Rasulullah, faqahahum fiddin, yaitu keluarga itu ya faqih fiddin, keluarga itu ya mengetahui agama. Yang pertama kata Rasulullah faktor kebaikan ya di dalam keluarga itu, yang pertama adalah ya keluarga itu cenderung kepada agama, yaitu cenderung dekat kepada agama ya. Jadi Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan keluarga yang baik, kebaikan di dalam keluarga utamanya adalah dekat kepada agama. Oleh karena itu ya kita lakukan dari hal-hal yang kecil ya, misalnya keluarga kita misalnya ada yang jarang sholat, kita ingetin sholat ya. Keluarga kita ada yang kesiangan subuhnya, anak-anak misalnya kita bangunin. Ya misalnya suaminya jarang ke masjid, kita ingetin suaminya supaya apa? Ya supaya jamaahnya jangan ketinggalan. Suaminya udah Jumat ya belum siap-siap, kita ingetin, Bang kagak sholat Jumat. Begitu juga anak-anaknya ya udah waktunya Jumat, anak laki-lakinya masih pada main, kita ingetin supaya sholat Jumat ya. Udah malam misalnya ya orang-orang pada baca Quran, ya anak-anak masih pada main, kita suruh pulang, ya suruh baca Al-Quran, suruh ngaji. Yang nggak bisa kita ajarin ya, ajarin dikit-dikit, ajarin Iqra, ajarin baca Al-Quran. Ya itu adalah ya keluarga yang dekat dengan agama. Maka dari itu ya dimulai dari keluarga dulu yang paling kecil. Kita lakukan hal yang bisa kita lakukan ya. Apabila keluarga kita ingin baik, ya maka dekat. Yang pertama dekat dengan agama. Ya, sekali-kali kita sholat jamaah bareng-bareng, ya sama keluarga, ya sama anak-anak, sama istri, suami, ya begitu juga suami istri. Kalau misalnya ya tidurnya kebablasan, bang bangun bang, udah subuh, ya bangunin ya suaminya. Begitu juga anak-anak, ya kalaupun orang tuanya tidur kesiangan, kita bangunin, kita ingatkan, saling mengingatkan kepada kebaikan. Ya kita ajarkan agama kepada anak-anak kita, ajarkan Al-Quran, biasakan kebiasaan yang baik, dimulai dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Insya Allah kalau pertamanya baik, insya Allah kalau agamanya baik di dalam keluarga, insya Allah semua juga keluarga itu akan baik, lingkungan juga
akan baik insya Allah, karena kebaikan itu menular ya, dimulai dari keluarga. Fafaqahum fiddin, yang paling utama yang disebut utama oleh Rasulullah adalah ya dekat dengan agama. Keluarga itu harus dekat dengan agama, senantiasa ya bersama-sama menjadi keluarga yang baik. Selanjutnya apa kata Rasulullah? Wa waqara saghiruhum kabirahum, yaitu ya yang kecil, yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Nah, ini juga merupakan pondasi atau faktor kebaikan di dalam keluarga. Kalau keluarga kita mau baik, kalau keluarga kita mau sakinah, yaitu saling menyayangi yang kecil, yang muda, yang menghormati yang besar. Ya, yang tua juga begitu menyayangi yang lebih muda. Kata Rasulullah di dalam hadisnya yang lain disebutkan, laisa minna man lam yuwaqqiris saghir, man lam yuwaqqiril kabir wa yarhamis saghir. Kata Rasulullah, bukanlah termasuk golonganku, bukan termasuk umatku apabila ada seorang yang lebih muda tidak menghormati yang tua, dan apabila ada orang yang lebih tua tidak menyayangi yang lebih muda. Itulah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang muda ya hormat, takzim ya kepada yang lebih tua, ya jangan songong sama yang lebih tua. Adik abang ya harus menghormati yang lebih tua. Begitu juga istri kepada suaminya harus menghormati suaminya. Begitu juga ke bawahnya yang lebih tua menyayangi ya abangnya, menyayangi adiknya, ya saling memberi, saling berbagi, kan begitu. Begitu juga yang tua yang menyayangi suami, menyayangi istrinya. Khairukum, dikata Rasulullah di dalam hadis yang lain, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ya, dan sebaik-baiknya, dan aku kata Rasulullah adalah orang yang paling baik kepada keluarga di antara kalian semua. Itulah kata Rasulullah, ya kalau orang baik itu dimulai dari keluarganya. Khairukum, sebaik-baiknya kamu, yaitu orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maka dari itu kita mulai ya saling menyayangi di antara keluarga, saling menghormati yang lebih tua, menghormati yang lebih besar. Itu adalah faktor fondasi kebaikan di dalam keluarga. Selanjutnya kata Rasulullah apa? Wa razaqahum fi ma'isyatihim ya. Wal qasdu fi nafaqatihim. Yang ketiga ya adalah ya warafaqahum fi ma'isyatihim, yaitu lemah lembut ya, warafaqahum yaitu lemah lembut ya di dalam pergaulannya. Ya kalau tadi saling menghormati, yang selanjutnya poin yang ketiga adalah lemah lembut ya, saling menyayangi di dalam kehidupannya. Maka dari itu ya masih menyambung kepada hal yang tadi saling menghormati, yang selanjutnya adalah saling lemah lembut, menyayangi, mengayomi, saling berbagi. Ya kata Rasulullah di hadis yang lain, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai, yaitu orang-orang yang penyayang, orang yang saling menyayangi. Ya kata Rasulullah apa? Yarhamuhumur rahmanu, maka Allah akan sayang kepadanya. Maka kalau kita mau sayang, disayang Allah, ya diberikan Allah segala kenikmatan, disayang Allah, maka kita harus utamanya menyayangi sesama kita. Dimulai dari keluarga. Kita sayangi adik kita, saudara-saudara kita. Ya, maka kata Rasulullah, irhamu, saling sayang menyayangilah kalian. Man fil ardi, ya orang-orang yang ada di bumi, yarhamukum man fis samai, maka penduduk langit, penghuni langit semua, malaikat dan semuanya akan menyayangi orang-orang yang saling menyayangi. Itulah keutamaannya. Ya, yang ketiga adalah rafiq, ya saling menyayangi di dalam kehidupan. Yang keempat, poin selanjutnya, apa kata Rasulullah? Wal qasdu fi nafaqatihim. Ya, senantiasa wal qasdu sederhana di dalam nafkah, dalam kehidupannya itu sederhana. Ya, sederhana. Maksud dari sederhana bukannya, orang kan sering kali salah begini. Yang dimaksud sederhana itu bukan berarti miskin. Sederhana itu bukan lawan kata dari kaya. Tetapi yang dimaksud sederhana adalah lawan kata dari boros.
lawan kata tabzir, lawan kata ya israf. Yang nggak boleh adalah, maksudnya adalah bersederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Boleh saja Bapak Ibu kita hidupnya kaya, tetapi pola hidupnya kita sederhana. Jadi yang dimaksud sederhana adalah sikap sederhana dan tidak berlebih-lebihan, tidak boros-boros, ya. Itu adalah faktor utama di antara 5 kebaikan keluarga, yaitu hidup sederhana. Janganlah kita hidup boros-boros, ya. Sebab apa? Karena hidup boros nanti kita nggak tahu kelak, ya. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah. Maka dari itu ketika diberikan kenikmatan, kita dilarang hidup berboros-boros. Apalagi di dalam keluarga, jangan sampai kita ya tabzir, ada hal-hal yang mubazir. Watizal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada kerabat-kerabat yang dekat hak-haknya, wal miskin, dan orang-orang yang miskin, wa benis sabil, dan orang-orang ya yang di dalam perjalanan, wala tubazir tabzira, dan janganlah kalian ya berboros-boros, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta, janganlah melakukan hal-hal yang mubazir. Sebab apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya ya orang-orang yang mubazir, orang-orang yang melakukan pemborosan, orang-orang yang ya tidak sederhana di dalam hidupnya, itu adalah ikhwanus syayatin, adalah kawannya setan, teman-temannya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan sesungguhnya setan itu kepada Tuhannya maha maha ingkar, ya. Maka dari itu ya kita hindari yang namanya bermegah-megahan, berboros-borosan, ya. Yang namanya miskin kaya itu adalah bentuknya, tetapi yang namanya sederhana itu bukan bentuk. Sederhana adalah sikap. Sebab apa? Orang miskin ada yang sederhana, ada yang boros. Orang kaya pun begitu, ada yang sederhana, ada yang juga boros, ya. Islam tidak mengajarkan tidak menyuruh kita untuk kaya atau miskin, tetapi Islam menyuruh kita untuk tabzir dan israf, ya. Untuk yang diajarkan dalam Islam adalah ya tidak bermegah-megahan, tidak berboros-boros, tetapi sebaliknya kita harus ya sederhana di dalam kehidupan ini. Itu merupakan faktor utama di dalam hidupnya kebaikan keluarga. Kalau ada yang bilang ya keluarga yang baik adalah keluarga yang hartanya banyak, tetapi dalam Islam tidak melulu begitu. Keluarga yang baik adalah keluarga yang tidak bermegah-megahan, tidak berboros-boros, ya. Walaupun kita hartanya sedikit, ya kita juga hidup sederhana. Maupun harta sedikit mau banyak, kita harus hidup sederhana. Sebab apa? Yang berboros-boros, yang berlebih-lebihan itu dilarang di dalam agama. Yang selanjutnya kata Rasulullah, ya, faktor yang terakhir adalah wa basarahum uyubahum fayatubu minha, yaitu apabila ada kesalahan di dalam suatu keluarga, mereka bisa mengintrospeksi, ya. Jadi di sini saling mengingatkan, saling mengintrospeksi diri, fayatubu minha, kemudian untuk sama-sama bertaubat dan memperbaiki kesalahan itu. Ya, yang namanya manusia, kullu bani adam khata'un. Ya, setiap manusia pasti ada salah. Apalagi salah kita sama keluarga, salah sama adik, salah sama kakak, sama abang, ya, salah sama bapak, orang tua, pasti ada salah. Nggak mungkin kita nggak punya salah. Tetapi yang paling baik, faktor yang paling baik kata Rasulullah di dalam keluarga adalah melihat kesalahan itu. Wa absarahum uyubahum, ya, melihat kesalahan. Kita tahu di mana kesalahannya, fayatubu, kemudian memperbaiki kesalahan itu dan bertaubat, ya. Ini kalau mau kita keluarga kita baik kata Rasulullah, lakukan 5 hal ini. Yang pertama adalah ya dekat dengan agama, saling menasihati, ya, saling mengingatkan. Kalau ada anggota keluarga yang jauh dari agama, kita rangkul kembali, jangan jauh-jauh dari agama. Yang kedua, yang menghormati yang lebih tua, ya, dan menyayangi yang lebih muda, yang lebih kecil. Selanjutnya yang ketiga,
pergaulnya ya mempergauli sehari-hari dengan akhlak yang baik, ya dengan pergaulan yang lembut. Selanjutnya juga jangan boros, ya jangan berlebih-lebihan dalam menghamburkan harta, tapi sebaliknya kita harus hemat ya dan juga bersikap sederhana. Yang kelima ya kata Rasulullah, kunci kebaikan keluarga adalah kunci kebaikan keluarga yang terakhir adalah kita mengakui kesalahan kita. Kalau kita punya salah, kemudian kita bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafira ankum sayyiatikum wa yadkhilukum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, yaitu jangan kita ulangi lagi. Kalau ada kesalahan, kita taubat, minta maaf, dan jangan kita ulangi lagi, apalagi di dalam keluarga. Kalau mau keluarga kita baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nanti maghrib ya seperti biasa akan dibawakan oleh saudara kita Akhinul Kiram Al-Ustaz Hadi Cahya Setiawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.